adalah paparan yang slide yang cukup penting, yaitu kaitan dengan lini masa indikatif persiapan PPG dalam jabatan kategori 1 atau yang Bapak Ibu yang TMT sebelum 2015. Dari awal, di bulan April dan Mei, kami melaksanakan seleksi akademik PPG Daljab. Bapak Ibu bisa melihat di bagian kiri bawah, itu sudah berjalan. Dari persiapan, pelaksanaan, monef, pengolahan, dan pengumumannya sudah berlangsung. Kemudian kami juga melaksanakan plotting calon mahasiswa PPG Daljab kategori 1, baik itu sinkronisasi data, penentuan prioritas, plotting, dan sampai dengan penetapan. Itu sudah kita laksanakan. Kemudian bagian biru bawah ada minggu ke-1 Juli, ini kami juga sudah mengumumkan, kemudian meminta konfirmasi kesediaan kepada Bapak Ibu yang saat ini juga masih berlangsung, dan nanti di minggu ke-2 Juli kami melaksanakan penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan. Kemudian minggu ke-2 Juli juga Bapak Ibu lapor diri dan melaksanakan IPKS. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber lain, dan juga terkait orientasi dan pelaksanaannya Bapak Ibu untuk PPG Daljab kategori 1 ini itu di bulan Juli sampai dengan September tahun 2022. Jadi Bapak Ibu siap-siap, ini di akhir bulan atau mulai pertengahan nanti sudah mulai pelaksanaan, nanti koordinasi dengan LPTK Bapak Ibu semua. Nah, ini yang informasi yang sangat penting, dan insya Allah kita mempersiapkan dengan baik. Ya, Bapak Ibu semua yang kami hormati, tahapan pendidikan profesi guru dalam jabatan ini tidak terlalu berbeda. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita melihat ada penetapan kuota nasional di tahapan pertama, kemudian ada sosialisasi, update data, lalu seleksi administrasi, kemudian seleksi akademik, dan kemudian lapor diri penerimaan calon mahasiswanya, dan terakhir adalah pada pelaksanaan PPG-nya. Nah, pada pelaksanaan PPG tersebut ada beban belajar, kemudian moda pembelajaran, dan juga penilaian. Bapak Ibu semua, untuk pelaksananya adalah LPTK, dan atau LPTK bermitra dengan perguruan tinggi lain, juga ada mitra nanti dengan dunia usaha, dunia industri, praktisi yang relevan dengan bidang studi, dan juga instansi lain. Kemudian aktor pendukung atau pelaku yang ada di sini antara lain dosen, instruktur, guru pamong, sekolah mitra, dan juga masyarakat. Nah, Bapak Ibu semua yang kami hormati, pemenuhan beban belajar untuk melalui rekognisi pembelajaran lampau, RPL, dan pembelajaran bagi guru TMT sampai dengan 31 Desember 2015 itu mendapat RPL 24 SK. Pembelajaran ini meliputi dari pembelajaran teknik, pembelajaran praktis. Bapak Ibu, itu adalah beberapa hal yang kaitan dengan beban belajar. Lalu kaitan dengan penilaian Bapak Ibu, uji kompetensi atau uji komprehensif itu dilaksanakan sebelum praktek pembelajaran inovatif, kemudian juga ada penilaian praktek pembelajaran, dan terakhir ada uji kompetensi atau UKM PPG. Dan ini Bapak Ibu sedang kita siapkan dengan baik, sehingga nanti diharapkan Bapak Ibu betul-betul bisa mengikuti dengan sempurna ya proses-proses yang ada, sehingga diharapkan kita punya kepentingan yang sama supaya Bapak Ibu bisa masuk dalam pendidikan profesi guru dengan baik, menjadi guru profesional pemula yang baik, dan juga memenuhi kualitas dan juga ekspektasi yang diharapkan kita bersama. Yang sebelum dan yang setelah tahun 2015. Kemudian yang B, pengakuan atas RPL 24 SKS kalau saat ini. Dan yang nanti ke depan Bapak Ibu, pengakuan atas RPL yang lebih fleksibel atau rekognisi pembelajaran lampau, termasuk melakukan sinkronisasi dengan program prioritas seperti pendidikan guru penggerak. Dan ini ada beberapa nanti rancangan-rancangan aturan yang memudahkan beberapa program prioritas tersebut masuk sebagai pengakuan sebagai RPL di dalam pendidikan profesi guru. Kemudian yang berikut, yang C, Bapak Ibu semua, peserta PPG Daljab atau dalam jabatan masih ada yang belum menunjukkan penguasaan materi mata pelajaran dengan baik. Nah, sekarang calon peserta PPG Daljab ke depan
itu harus membuktikan penguasaan materi pelajarannya dengan baik sebelum mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, kemudian terkait dengan kurikulum Bapak Ibu, pembelajaran masih meliputi penguasaan materi mata pelajaran dan belum fokus pada masalah pengajaran yang dihadapi peserta PPG Damjab. Nah, ke depan Bapak Ibu, pembelajaran dalam PPG Damjab tersebut berfokus kepada masalah pengajaran yang dihadapi oleh peserta PPG dengan pendekatan problem based learning dan project based learning. Jadi Bapak Ibu tidak lagi nanti fokus kepada materi yang ada di dalam modul, tetapi bagaimana fokus kepada permasalahan yang Bapak Ibu alami ke depannya. Jadi fokusnya ke sana, kepada situasi sehari-hari yang dialami oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan pembiayaan, ini masih sama Bapak Ibu ya, bahwa pembiayaan dan LPTK penyelenggara ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau yayasan.